Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Mutianandani 1915040082 akan menjelaskan sejarah LGBT. Budaya rasa malu yang melekat pada homoseksualitas. Aktivitas homoseksual jarang tercatat dalam sejarah Indonesia, tidak seperti di budaya Asia lainnya seperti India, Cina, atau Jepang. Homoseksualitas hampir tidak pernah direkam atau digambarkan dalam sejarah Indonesia. Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Aktivisme hak-hak gay di Indonesia dimulai sejak 1982 ketika pengelompokan kepentingan hak-hak gay didirikan di Indonesia. Selanjutnya, tentang pengertian LGBT. Beberapa ahli menyimpulkan pengertian dari LGBT itu setelah melakukan berbagai macam percobaan, penelitian, maupun pengamatan sosial. Yang pertama, Asosiasi Psikiatri Amerika menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Yang kedua, Carl Maria Carboni yang menjelaskan perilaku seksual dalam 3 kategori, yaitu monoseksual, heteroseksual, dan heterogen. Pengelompokan ini memberikan gambaran hubungan seksual dengan sesama maupun berbeda jenis kelamin yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Yang ketiga, Ebing menjelaskan bahwa seseorang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Keempat, Karl Heinrich Ulrich menjelaskan bahwa orang-orang homoseksual merupakan orang yang memiliki jiwa feminim. Yang kelima, Freud merupakan seorang psikologis klinis yang melihat gay sebagai akibat dari pola asuh dan kekerasan dari sang ayah. Kondisi ini dianggap bahwa sang anak laki-laki merasa gagal mendapatkan figur seorang ayah, sehingga dirinya mulai muncul rasa mencintai dirinya sendiri atau mencintai sosok laki-laki. Jadi LGBT adalah rasa ketertarikan romantis dan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Baiklah, selanjutnya saya Rani Trifaulia Huta Barat dengan NIM 1915040097 yang menjelaskan tentang LGBT dari perspektif Islam. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan, yang mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Dapat dipahami bahwa homoseksual merupakan dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan juga norma sunnatullah. Kemudian, orientasi seksual dalam Islam. Seksualitas adalah sebuah hasrat atau birahi manusia dalam realitas sosial. Kemudian, seksualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologi sosial, agama, dan spiritual. Menurut Imam Al-Siraji ayat 80 dari surah Al-A'raf, Allah menyebut liwat atau perbuatan keji. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya liwat. Siapapun yang melakukannya, dia termasuk orang yang kenai had zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Olin Azhara Septi 1915040104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab LGBT. Apa sih faktor-faktor penyebab LGBT itu? Yaitu yang pertama, datang dari faktor keluarga. Kok bisa ya faktor keluarga menyebabkan LGBT? Seseorang yang tidak mendapatkan perilaku menenangkan dari orang tua. Misalnya, anak perempuan sering dianiaya atau melihat ibunya sering diperlakukan kasar oleh ayahnya. Dan yang kedua yaitu pergaulan dan lingkungan. Biasanya hal ini berpengaruh besar karena pergaulan dan lingkungan adalah tempat setelah keluarga di mana seseorang berinteraksi dan menyesuaikan dirinya. Masuknya pengaruh budaya dari lingkungan luar dapat memicu terjadinya pergeseran nilai norma intern. Dan yang ketiga, genetik. Di dalam dunia kesehatan, seorang lelaki normal memiliki kromosom XY dalam tubuhnya, dan seorang wanita normal memiliki kromosom XX. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa seorang pria bisa saja memiliki jenis kromosom XXY. Ini artinya bahwa laki-laki memiliki kelebihan satu kromosom. Yang keempat, akhlak dan moral. Misalnya, ketika seseorang memiliki tingkat keimanan yang rapuh dan lemah, sangat besar kemungkinan
untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sepertinya tindakan LGBT ini. 5. Pendidikan dan pengetahuan tentang agama. Pengetahuan serta pemahaman agama seseorang yang sangat rendah dapat memicu beberapa penyimpangan, contohnya penyimpangan LGBT ini. Selanjutnya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT. Yang pertama yaitu dampak kesehatan. Dapat tertular penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS dan penyakit kelamin yang berbahaya lainnya. Selanjutnya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT. Yang pertama yaitu dampak kesehatan. Dapat tertular penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS dan penyakit kelamin yang berbahaya lainnya. Yang kedua, dampak sosial, tidak memiliki pasangan pastinya, jadi bahan sindiran dan cibiran dari beberapa pihak. Yang ketiga, dampak pendidikan, seperti putus sekolah. Dan yang terakhir, dampak keamanan jelas tidak ada yang dapat menjamin karena pelaku penyimpangan mengancam dan memicu terjadinya pelecehan dan tindakan kriminal. Selanjutnya yaitu cara mencegah dan menanggulangi LGBT di Indonesia, yaitu yang pertama, selalu mencoba dan berusaha menanamkan keyakinan dalam hati untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperketat peraturan perundang-undangan, memberikan izin kebebasan praktik hubungan seksual sejenis. Yang ketiga, mendirikan pusat kajian yang bersifat komprehensif dan integratif untuk melakukan penelitian serta konsultasi psikologis dan pengobatan bagi pengidap LGBT. Yang keempat, menyebarluaskan tentang bahaya LGBT. Yang kelima, para pemimpin dan tokoh serta ahli psikologi perlu melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada menyadarkan dirinya dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT. Sekian, terima kasih. Dirikan pusat kajian yang bersifat komprehensif dan integratif untuk melakukan penelitian serta konsultasi psikologis dan pengobatan bagi pengidap LGBT. Yang keempat, menyebarluaskan tentang bahaya LGBT. Yang kelima, para pemimpin dan tokoh serta ahli psikologi perlu melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada menyadarkan dirinya dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT. Sekian, terima kasih.